Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Pada awalnya, Su Yi memang melebih-lebihkan leluhur pedagang yang berpartisipasi. Alasannya sangat sederhana. Lagi pula, satu kaki sudah menginjak ambang pintu Taijing. Bahkan jika mereka tidak sebagus karakter Taijing yang asli, mereka jauh dari sebanding dengan yang ada di alam Raja Abadi. Oleh karena itu, dalam pertempuran, Su Yi tidak berani gegabah dan melakukan yang terbaik. Tapi siapa sangka kalau kekuatan yang ditampilkan pihak lain lebih lemah dari yang dia duga. Hingga saat ini, Su Yi benar-benar mengerti. Sepertinya dia sudah menguasai semua jenis warisan Kendo, tapi nyatanya penguasaan setiap warisan Kendo tidak pernah sampai ke tingkat kebiruan. Dengan kata lain, dia telah melangkah ke Taijing dengan satu kaki, tetapi dia belum benar-benar mengintegrasikan ilmu pedangnya menjadi satu. Tidak heran jika ia mendapat masalah besar saat membuktikan Dao Taijing. Melebih-lebihkan saya. Wajah leluhur sang menjadi gelap, dia merasa bahwa martabatnya sedang diprovokasi secara serius, dan kemarahan yang tak terlukiskan mengalir ke dadanya. Tapi aku berjanji kamu akan mati di sini hari ini. Leluhur mata sang penuh dengan niat membunuh, setiap kata. Ledakan. Dia mengayunkan pedangnya untuk membunuh, dan kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Su Yi tidak mundur dan bertarung sengit dengannya. Situasi pertempuran semakin tragis dari sebelumnya. Keduanya terus-menerus terluka dan berlumuran darah. Tapi apakah itu Su Yi atau leluhur lama Sangsang, mereka tidak akan menyerah sedikit pun, yang satu lebih kuat dan lebih ganas dari yang lain. Secara bertahap, keduanya terluka semakin parah. Jantung Lei Yunting dan yang lainnya menggantung di tenggorokan mereka, dan mereka sangat gugup. Dibandingkan dengan yang lain, mereka semua dengan jelas melihat bahwa meskipun pertempuran Kendo ini tampaknya dibagi rata, pada kenyataannya, leluhur Sangsang terluka lebih parah. Sebaliknya, Su Yi, setiap kali dia mengalami pukulan yang hampir fatal, dia selalu dapat menghindarinya dengan risiko dan mengubahnya menjadi keberuntungan. Luka di sekujur tubuhnya tampak serius, tapi sebenarnya itu semua luka kulit. Nenek moyang Sangsang berbeda. Dia sedikit lebih rendah dari seni bela diri. Frustrasi. Satu-satunya keuntungan adalah nenek moyang pedagang yang berpartisipasi adalah basis budidaya Taijing. Bahkan jika itu adalah Sudo Taijing, kekuatan yang dimilikinya melampaui imajinasi dan menakutkan. Kepala sekolah, mengapa kita tidak pergi bersama? Gunakan sangkar pedang langit dan bumi dan tungku Suanyi, yang cukup untuk membunuhnya dengan mudah. Sesepuh tertinggi dengan cepat mengirimkan suaranya. Sebelumnya, alasan mengapa mereka tidak dapat membantu Su Yi adalah karena mereka tidak dapat menemukan jejak Su Yi. Tapi sekarang berbeda, Su Yi ditahan oleh leluhur pedagang yang berpartisipasi. Dalam hal ini, selama mereka bekerja sama dengan leluhur pedagang yang berpartisipasi, mereka akan dapat membunuh Su Yi di tempat. Usul ini membuat semua orang di ruangan itu sangat bersemangat, dan mereka semua menoleh ke kepala sekolah Lei Yunting. Thundercloud Ting berkedip. Harus kuakui, dia juga punya rencana ini. Adapun pertarungan satu lawan satu, dia tidak peduli sama sekali. Kapan, siapa yang masih memerintah? Bicara tentang keadilan. Jika Anda tidak membunuh Su Yi, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan hari ini? Ledakan. Di medan perang, terdengar suara tabrakan yang memekakkan telinga. Pedang Qi menyapu, dan seluruh leluhur Sangsang terbelah dan terbang keluar. Dia batuk darah, wajahnya pucat, dan ada bekas pedang yang mengejutkan di sekujur tubuhnya, dan wajahnya tertulis tidak percaya. Pedang ini, jika dia tidak mempertahankannya dengan sekuat tenaga, dia akan hampir diretas hidup-hidup. Su Yi juga tidak nyaman. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa leluhur sang ini adalah lawan terkuat yang pernah dia temui dalam hidup ini, tidak seorang pun. Bahkan jika pencapaian Kendo lawan lebih rendah, bahkan jika lawannya hanya Sudo Taijing, tetapi tingkat kekuatan itu masih terlalu kejam, jauh melebihi peri raja di tahap selanjutnya dari alam ajaib. Bahkan jika Su Yi mencoba yang terbaik, sejauh ini dia hanya sedikit lebih baik. Untungnya, hingga saat ini, nenek moyang pedagang peserta hampir tidak bisa bertahan. Dalam pertarungan Kendo satu lawan satu ini,
lawan tidak memiliki peluang untuk menang. Tidak ada omong kosong. Su Yi mengambil pedang dunia, melompat ke kehampaan, dan membunuh masa lalu. Matanya dingin dan acuh tak acuh. Meskipun ada banyak luka di sekujur tubuhnya, itu tidak cukup untuk mempengaruhi kekuatan tempurnya. Sudah beroperasi secara ekstrim, kekuatannya yang besar seperti dewa, dan mendominasi. Pada saat ini, di hadapan Su Yi yang datang, jejak kepanikan muncul di mata leluhur Sang Sang, dan dia merasakan kematian yang fatal. Ancaman di wajahnya. Tapi dia dengan tajam menggertakkan giginya, mengangkat pedang listrik ungunya, dan menembak lagi, bunuh. Ledakan. Pedang Qi bergerak melintasi langit seperti matahari yang terbakar hebat. Pada saat yang sama, teriakan keras bergema di kejauhan bunuh. Kepala sekolah Lei Yunting dan sekelompok tetua Taisang menembak pada saat ini. Guntur awanting mendesak sangkar pedang langit dan bumi. Sekelompok sesepuh tertinggi sepenuhnya mengorbankan Tungku Suanyi. Dalam sekejap, perampokan fatal menyelimuti Su Yi. Terlalu mendadak. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam pertarungan kendo 1 lawan 1 ini, Lei Yunting dan yang lainnya akan mengabaikan aturan dan langsung bergabung. Selain itu, ketika kamu menembak, kamu tidak sopan sama sekali, dan menggunakan semua dua pembunuh besar, sangkar pedang Tiandi dan Tungku Suanyi. Nenek moyang Sang Sang tidak bisa tidak tercengang. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ledakan. Langit dan bumi seolah runtuh dan runtuh, tenggelam oleh semburan kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi. Meskipun Su Yi mengelak untuk pertama kalinya, dia masih menderita dampaknya, dan seluruh orang terkejut dan terbang keluar. Pada akhirnya, dia nyaris tidak menstabilkan sosoknya dan berdiri di atas monumen pedang setinggi 1000 kaki. Di punggungnya, berdarah. Itu dihancurkan oleh sangkar pedang langit dan bumi, dan hampir menembus tubuhnya. Wajah tampan Su Yi menjadi pucat dan transparan. Saya harus mengatakan bahwa dia melebih-lebihkan garis bawah orang-orang ini. Dia tidak menyangka bahwa sebelum pemenang ditentukan, Lei Yunting dan yang lainnya akan datang bersama secara tak terduga, kejam. Beberapa orang heboh dan heboh. Tetapi kebanyakan orang terlihat tidak nyaman, mereka hanya merasakan bahwa kekuatan hati dan keyakinan mereka sedang terpengaruh saat ini. Perbaikan pedang. Sebuah janji bernilai banyak uang. Bagaimana bisa? Mengapa? Nenek moyang Sang Sang tidak pernah dikalahkan. Belum lagi, Su Yi tidak pernah menyerang yang lemah seperti mereka dari awal hingga akhir, tidak pernah menggunakannya sebagai ancaman. Dibandingkan dengan itu, tindakan tokoh besar seperti Lei Yunting terlalu memalukan. Jian Xiu bangga dan sombong. Semua ini karena mereka menjunjung tinggi integritas dan karakter para pembudidaya pedang. Inilah kepercayaan mereka terhadap kendo. Tapi sekarang, ketika mereka melihat orang tua mereka mengabaikan aturan dan dengan ceroboh menginjak-injak aturan yang mereka buat sendiri, hati semua orang di Wanjian Xianzong dipenuhi dari rasa yang tak terlukiskan. Tidak sanggup untuk kalah. Sebagai pembudidaya pedang, bagaimana Anda bisa takut akan hidup dan mati? Bagaimana Anda bisa peduli dengan kesuksesan atau kegagalan? Ketika seorang pendekar pedang kehilangan kesombongan dan integritasnya, saat seorang pendekar pedang masih takut akan sukses atau gagal, takut akan kematian, apakah dia masih bisa disebut pendekar pedang? Pikiran ini, seperti gelombang yang mengamuk, memengaruhi pikiran orang-orang kuat Wanjian Xianzong. Jadi, bahkan jika mereka melihat Lei Yunting dan yang lainnya mengubah situasi dalam satu gerakan dan menang, banyak orang tidak akan senang dan merasa sangat tidak nyaman. Lei Yunting, leluhur tua Chanxiang dan yang lainnya tidak peduli tentang ini, dan mereka mengalahkan Su Yi dalam satu gerakan. Mereka tidak ragu untuk membunuh Su lagi. Masing-masing dari mereka tampak dingin dan membunuh, seolah-olah mereka ingin habis-habisan dan membunuh Su Yi di tempat. Pada saat ini, Su Yi menghela nafas dalam hatinya. Dia sangat kecewa. Saya tidak kecewa karena saya tidak mengambil langkah pertama. Tapi sampai saat ini, dia akhirnya menyimpulkan bahwa apakah itu leluhur Sang Sang, atau Lei Yunting dan lainnya, roh Wanjian Xianzong di tubuhnya, sudah pergi. Karakter tukang reparasi pedang itu seperti ruh seseorang. Wanjian Immortal Sect didirikan pada awal sekte,
dan dunia imajiner menetapkan aturan untuk membiarkan Jian Xiu maju terus, melanjutkan di Wanjian Immortal Sect, dan mengguncang dunia. Biarkan sekte, dari generasi ke generasi, menjunjung tinggi semangat dan gaya budidaya pedang, pedang berkeliling dunia, dan pedang menembus ketidakadilan di dunia. Memang benar dia adalah musuh hari ini, membunuh puluhan ribu pendekar pedang. Dari awal sampai akhir, tegak dan tegak, untuk membahas suatu pernyataan. Siapa yang mengira bahwa apa yang mereka lihat adalah beberapa sampah yang telah meninggalkan keyakinan sekte mereka dan kehilangan integritas dan karakter mereka? Bagaimana Su Yi tidak kecewa? Pada saat ini, Su Yi mengerutkan bibirnya dan menatap musuh besar yang datang, tanpa ragu atau khawatir di dalam hatinya. Memutuskan untuk brutal dan berdarah di sini. Pedang. Su Yi berdiri tegak, menyingkirkan pedang dunia, dan meraih tangan kanannya ke bawah. Ledakan. Stela pedang 1000 kaki berdiri di tengah gunung, seolah-olah terbangun dari keheningan keabadian, bangkit dari tanah. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar, dan pedang yang perkasa tiba-tiba menyapu 10 arah bersama dengan tablet pedang. Puncak utama pusat bergetar hebat. Rune kuno yang tak terhitung jumlahnya dari Forbidden Array muncul, berlama-lama di sekitar monumen pedang, memunculkan visi besar nyanyian suci dan 10.000 pedang bernyanyi bersama. Dalam keadaan trance, tampaknya ada banyak sekali hantu pedang abadi yang muncul di tablet pedang. Pedakan. Thunder Sword merintih dan gemetar. Ledakan. Tungku Suanyi yang dikorbankan oleh sekelompok tetua Taisang terguncang dan terbang keluar. Kekuatan mengerikan dilepaskan pada Sword Stellar. Leluhur Sangsang yang membunuh Su Yi, sosok itu masih di tengah jalan, dia ngeri, dan arwah orang mati berlarian jauh. Wajah lama penuh sok dan sok. Ini. Apa ini? Sword Stellar ribuan kaki, seperti gunung yang naik dari tanah, memunculkan visi yang menghancurkan bumi. Kekuatan pedang tertinggi yang menakutkan mengejutkan semua orang yang hadir. Kok bisa? Tidak hanya leluhur yang berpartisipasi dalam Sangsang merasa luar biasa, tetapi juga para pemimpin besar seperti Lei Yunting dan semua orang dari Wanjian Xianzong tercengang. Sebelumnya, mereka hanya tahu bahwa tablet pedang dilemparkan oleh Kaisar Yongye untuk Wanjian Xianzong sebelum zaman keabadian warisan Kendo tertinggi. Tidak ada yang tahu bahwa monumen pedang, yang mereka anggap sebagai harta kota, sebenarnya memiliki kekuatan tertinggi. Ledakan. Langit dan bumi bergetar hebat. Dengan prasasti pedang Qianqi, 36 puncak Qingxia Sensan bergetar hebat, dan formasi terlarang kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul. Formasi Taihe Wanjian. Tulisan tangan guru. Pada saat yang sama, mata Su Yi berkilat penuh kenangan. Pada awalnya, dunia imajiner mendirikan sekte dan mendirikan Wanjian Xianzong. Sebagai teman dunia imajiner, Wang Ye, Ye Chunqiu, dan Xiao Rui berkumpul. Lihat dan mengucapkan selamat. Dan monumen pedang ini adalah hadiah dari mereka bertiga. Ye Chunqiu mengeluarkan sejumlah bahan ajaib pesanan Taihe yang langka. Xiao Rui secara pribadi menembak dan memasang monumen ini. Dan Wang Ye menggunakan monumen pedang ini sebagai mata, menghubungkan 36 puncak Qingxia Sensan, dan mendirikan perlindungan gunung untuk susunan pedang Wanjian Xianzong. Formasi pedang disebut Taihe Wanjian. Selain itu, Wang Ye juga mengukir 13 jenis warisan tahta tertinggi di tablet pedang. Hadiah seperti itu membuat dunia yang sia-sia pada waktu itu tersanjung, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana saya bisa mendapatkan persahabatan seperti itu? Ye Chunqiu tertawa dan menjawab, yang terbaik adalah berhutang seumur hidup. Xiao Rui mengerucutkan bibirnya dan terkekeh. Wang Ye menepuk pundak Voidwald dan berkata, monumen pedang ini bukan untukmu, ia berdiri di sini, jika itu dapat bermanfaat bagi generasi mendatang 10.000 generasi pembudidaya pedang tidak sebanding dengan kerja keras yang telah saya tuangkan ke dalamnya. Sekarang memikirkan adegan saat itu, Su Yi juga dipenuhi emosi. Jika lelaki tua di dunia imajiner melihat bahwa murid dan cucu sektenya sangat tidak kompeten, aku khawatir mereka akan marah. Su Yi menggelengkan kepalanya dan membuang pikirannya yang mengganggu. Alasan mengapa dia berani datang sendiri dengan pedang adalah karena tablet pedang ini awalnya ditinggalkan olehnya di kehidupan sebelumnya.
Awalnya, dia tidak akan pernah menggunakan harta ini dengan mudah kecuali dia harus melakukannya. Sekarang, dia tidak peduli. Cepat, berikan Tungku Suanyi. Tiba-tiba, leluhur Sang-Sang berteriak. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya, memegang tungku peleburan Taiyi di tangannya, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk mendesak harta ini untuk membunuh Su Yizhen. Ledakan. Kalah. Menghadapi pukulan seperti itu, Su Yi hanyalah satu jari. Monumen pedang 1000 kaki meraung, seperti pedang 1000 kaki, menjatuhkan Tungku Suanyi dari langit, dan miliaran api ilahi seperti air terjun seperti meledak dan berdebar-debar. Sen Sang Laozu batuk darah, wajahnya penuh ketakutan. Taiwu Reng harta rahasia. Bagaimana kekuatan monumen pedang ini bisa begitu menakutkan? Master Lei Yunting dan orang-orang besar lainnya semuanya berubah warna dan hampir runtuh. Jika tungku peleburan Suanyi tidak dapat bekerja, apalagi yang akan mereka gunakan untuk bertarung. Pada saat ini, Su Yi sudah mulai membunuh. Dia menekan telapak tangan dan jarinya ke udara. Berdasarkan prasasti pedang 1000 kaki, arai Tai Hewan Jian, yang menghubungkan 36 puncak King Xia Sensan segera meraung. Seseorang tetua tertinggi benar-benar panik, dan mendesis, Su Yi. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tidakkah Anda ingin mengatakan sesuatu? Kami. Mudah seperti membunuh semut. Ini adalah kengerian formasi Tai Hewan Jian. Bagaimanapun, itu didirikan oleh Wang Ye di kehidupan sebelumnya. Karakter alam. Bagaimana mungkin Raja Abadi bisa menolak kekuatan seperti itu? Dan kematian penatua tertinggi itu benar-benar membuat Lei Yunting dan yang lainnya gemetar, menyebabkan kekacauan. Apa yang harus saya lakukan? Saat ini, Rao banyak akal dan banyak akal. Nenek moyang Sang-Sang minum. Dia pasti sangat marah, seluruh tubuhnya penuh dengan napas yang bergejolak, dan dia mendorong Tungku Suanyi dengan seluruh kekuatannya untuk membunuh Su Yi. Ledakan. Pada saat ini, roh leluhur Sang-Sang tampaknya terbakar dengan hebat, dan dia jelas terluka parah, tetapi kekuatan tubuhnya telah meroket. Tidak diragukan lagi, dia menggunakan semacam teknik rahasia terlarang untuk merangsang potensi. Lengan pria itu menghentikan mobil. Mata Su Yi menunjukkan rasa jijik. Ledakan. Monumen pedang 1000 kaki mekar dengan kekuatan pedang, dan dengan pemisahan acak, tungku peleburan Suanyi meledak lagi. Dan kekuatan yang mendominasi dan menakutkan itu bahkan menekan leluhur Sang-Sang hidup-hidup. Figur kurus hancur semua, dan dagingnya berserakan. Hanya jiwa ilahi yang selamat, dan juga terpenjara dengan kuat oleh kekuatan terlarang, seperti cacing yang tersangkut di jaring laba-laba, tidak dapat bergerak. Sesosok Sudo Taijing ditekan. Adegan ini dengan gamblang menginterpretasikan apa yang bergulir. Tidak ada bedanya dengan memukul batu dengan telur. Melihat ini, semangat juang kepala sekolah Lei Yunting dan yang lainnya benar-benar runtuh, dan mereka semua runtuh. Keputusasaan. Tak berdaya. Marah. Mengerikan. Terganggu. Berbagai emosi seperti longsor dan tsunami melanda hati setiap orang. Dua Raja Abadi berbalik dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi di tengahnya, dia tenggelam oleh aliran energi pedang yang dahsyat yang dipicu oleh formasi Tai Hewan Jian, tubuhnya terkoyak, dan jiwanya tersebar. Jeritan melengking mengguncang dunia. Sesepuh tertinggi jelas ketakutan, dan berteriak tidak jelas, Su Yi, bahkan jika kamu membunuh kami semua, kamu tidak akan bisa menang, aku hanya akan tunggu. Aku akan menolakmu, tapi aku tidak akan yakin. Kata-kata ini terkesan kekanak-kanakan dan konyol. Siapapun yang mendengarnya mungkin tidak akan percaya itu dari mulut seorang raja peri. Belum lagi, sebelumnya mereka mengabaikan aturan dan melanggar aturan dengan seenaknya, membaur dalam konfrontasi satu lawan satu ini. Tapi sekarang, akan terlalu lucu untuk memarahi Su Yi karena menggunakan prasasti pedang 1000 kaki. Su Yi terlalu malas untuk merawatnya, jadi dia langsung mengirim orang ini ke jalan. Ledakan. Pedang terlarang Mizaza mengamuk, membunuhnya di tempat. Cukup. Lei Yunting terbelalak, Su Yi, jika kamu membunuh lagi, aku berjanji bahwa bahkan jika kamu membunuh semua orang di Sekte Abadi 10.000 pedangku, dan tidak akan pernah mendapatkannya. Apa maumu? Saat ini,
Hanya ada 5 tetua yang tersisa di sisinya. Ekspresi semua orang penuh ketakutan, kemarahan dan kepanikan, semuanya dikejutkan oleh cara Su Yi yang berdarah besi dan mendominasi. Diancam oleh Lei Yunting seperti ini, Su Yi tidak menganggapnya serius dan berkata, apakah kamu tidak takut mati? Ya, maka saya akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Suara itu masih bergema, dan barisan Tai He Wanjian meraung, memicu semburan energi pedang yang tersapu dari 9 hari yang cerah. Lei Yunting dan yang lainnya melawan dengan sekuat tenaga. Tapi perlawanan semacam itu tampak sangat tak tertahankan. Dalam sekejap, tubuh mereka meledak satu demi satu, darah tumpah ke dalam kegelapan. Hanya jiwa yang tersisa, yang terpenjara kokoh pada tempatnya. Pada saat ini, Lei Yunting dan yang lainnya benar-benar putus asa. Pada saat itulah mereka menyadari satu hal. Jika sejak awal, Su Yi akan menggunakan teknik gerakan yang cukup untuk menyembunyikan langit dan laut, menyelinap ke sekte abadi 10.000 pedang mereka, dan kemudian menggunakan pedang secara tidak sadar. Kekuatan monumen, saya khawatir mereka dapat dengan mudah membunuh mereka semua. Tidak ada ketegangan sama sekali. Memikirkan hal ini, Lei Yunting dan yang lainnya pucat, mulut mereka penuh kepahitan, dan mereka semua memiliki rasa frustrasi bahwa badut itu adalah milikku. Ya, apa perbedaan antara apa yang mereka sebut tata letak, harta yang mereka gunakan, semua sarana yang mereka gunakan dan badut yang berlebihan? Pada titik ini, pembangkit tenaga listrik Sudo Taijing leluhur Sensang ditekan, 19 Raja Abadi yang dipimpin oleh Lei Yunting ada, 14 meninggal, dan sisanya 5 orang dihancurkan dan tubuh mereka dihancurkan untuk menekan jiwa mereka. Monumen pedang 1000 kaki digantung di udara. Kekuatan terlarang Tai He Wanjian Arai mencakup 36 puncak Qingxia Sensan. Dunia berangsur-angsur kembali sunyi. Asap dan debu menyebar, dan semua pembangkit tenaga listrik dari Wanjian Xianzong terlihat kusam. Mereka melihat sosok tinggi Su Yi yang berdiri di kejauhan, kehilangan jiwa mereka. Perasaan gemetar. Seperti dewa di langit. Tidak ada yang menyangka bahwa sekelompok tokoh besar yang dipimpin oleh leluhur Sang dan kepala sekolah Lei Yunting akan gagal total. Bahkan jika Anda melanggar aturan dan mencoba yang terbaik, Anda akan musnah pada akhirnya. Ini menghantam orang-orang dengan sangat keras sehingga semua orang di Sekte Abadi 10.000 Pedang mengalami shock panjang dan tidak bisa melepaskan diri. Su Yi melirik Lei Yunting dan yang lainnya, dan berkata dengan lembut, saya dapat melihat bahwa Anda sudah keluar dari kedalaman Anda. Berbicara, dia berbalik dan melihat keluar dari gerbang gunung dengan mata yang dalam. Transmisi suara dengan akal ilahi, dan memerintahkan burung Qi Fu Feng dan Zuyu Dapeng yang menunggu di kejauhan Qingxia Sensan untuk datang. Lalu, dia memberitahu binatang mitos Shizi di luar gerbang gunung untuk menjaga gerbang gunung, dan mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar tanpa miliknya izin. Shizi setuju tanpa ragu-ragu. Pada titik ini, Su Yi mengalihkan pandangannya ke belakang dan melihat semua orang dari Wanjian Xianzong. Untuk sesaat, dia berkata dengan ringan, saya di sini hari ini untuk menyelidiki suatu masalah, dan saya tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dan saya menang jangan salah siapa-siapa. Setelah kebenaran ditemukan, aku akan memberimu penjelasan Wanjian Xianzong. Sebelum itu, selama kamu tidak pergi tanpa izin, kamu dapat melakukan pekerjaanmu sendiri. Suaranya seperti pedang 9 hari, bergema di pegunungan. Semua orang di Wanjian Xianzong terkejut dan ekspresi mereka berubah. Setelah Su Yi selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Ledakan. Tungku peleburan suanyi jatuh di telapak tangannya, dan dengan desakannya, dia menyapu 5 raja abadi termasuk leluhur Sang dan Lei Yunting dalam satu napas. Jiwa ilahi semuanya termasuk dalam harta ini. Selanjutnya, setelah mengetahui kebenarannya, dia akan menggunakan guntur untuk menyekop kanker Sekte Abadi 10.000 Pedang, dan memberikan penjelasan selanjutnya kepada 10.000 pedang Sekte Abadi Pedang. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.